Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pembicaraan kita yang lalu mengenai keputusan firman dan keadaan sekitar. Saya masih mau melanjutkan sedikit. Saya coba ulang dulu dengan cepat yang kemarin itu, bahwa seringkali ketika Tuhan mengambil keputusan, dia sampaikan firman-Nya itu, firman keputusannya kepada satu atau pada nabi, dan ketika nabi ini berbicara terjadi apa ya, dengan keadaan sekitar itu tidak cocok lah ya, seperti mustahil lah firman itu digenapi, sehingga terjadi konflik, kira-kira lebih begitu. Dan kemarin saya beri contoh bagaimana kerajaan Salomo yang begitu megah dan datang firman, keputusan firman melalui Nabi Ahia. Dia bilang kerajaan ini akan pecah, ya. Demikian juga ketika kasus Samaria dikepung, yang kedua itu, waktu itu dikepung oleh tentara Aram, dan Nabi Elisa disuruh bernubuat sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, ya. Ternyata jadi. Kemudian yang ketiga sendiri mengenai Yesus ini, dia juga bernubuat, menyampaikan firman mengenai bait suci yang pada waktu itu sangat megah sekali, sampai orang pun mengagumi. Ya, Yesus bilang tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, dan kita tahu bahwa hanya butuh sekitar 40 tahun kemudian tergenapi. Jadi kita melihat bahwa ketika seorang atau hamba Tuhan atau siapapun juga itu menerima firman Tuhan, biasanya, kalau tidak bisa dibilang selalu ya, itu konflik dengan kondisi sekitar ya, tidak cocok ya. Nah, saya mau sambung permasalahan ini ya dengan satu dulu. Kita baca dulu satu ayat ini dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-51. Ini aja kita baca ya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, mari dulu kita melihat dulu, ini yang mengucapkan ini adalah firman yang menjadi manusia, ya. Dikatakan di sini, aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi. Ini kenapa nih begini? Karena bumi ini, ya jelas dari doa Tuhan Yesus itu juga, dari yang diajarkan pada muridnya, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di bumi ini belum terjadi kehendak Bapa. Sehingga ketika datang firman yang mewakili kehendak Bapa, pasti terjadi konflik. Ya, ketika Yesus datang, firman itu sampaikan kepada Mahkamah Agama Sanhedrin pada waktu itu, wah ya terjadi konflik. Jadi rusuh ya. Tadinya damai itu, Sanhedrin itu, mereka dihormati oleh orang banyak. Di sana ada Gamaliel, ada Yusuf Arimatia, ada Nikodemus, orang-orang yang berpendidikan, sekolah-sekolah rabi, dan barangkali juga kaya dan sebagainya. Dihargai. Tapi ketika Yesus datang, wah, ini Sanhedrin jadi rusuh. Makanya dia bilang waktu dia bawa ke Pilatus, ini menyesatkan bangsa kami ini. Karena Yesus itu dia melihat masalahnya. Dia bilang, kau ini kayak kuburan, dari luar bagus, di dalamnya busuknya minta ampun. Orang banyak nggak melihat itu. Orang banyak hanya melihat, oh gedungnya megah, bagus. Ya, waduh, upacara-upacara korbannya bagus. Waduh, organisasinya bagus, Sanhedrin, Mahkamah Agama, imam besarnya, orang-orang terkenal posisinya. Bahkan orang Romawi kasih kekuasaan dan sebagainya untuk apa? Menghakimi ya sampai tingkat tertentu. Sehingga orang banyak ini melihat, ini bagus sekali. Tapi datanglah Yesus ini, Yohanes Pembaptis juga. Malah Yohanes Pembaptis yang ngeri juga, kamu keturunan ular beludak. Jadi rusuh ya. Tadinya udah damai-damai.
Karena apa? Bukan karena firman Tuhan bikin rusuh. Bukan karena Yesus Yohanes Baptis bikin rusuh. Masalahnya Sanhedrin apa semuanya ini yang busuk ini. Ini nih yang munafik ini, pura-pura melayani Tuhan, padahal kalau dibilang di situ orang Farisi ahli Taurat di Lukas ini hamba mamon semua, cinta uang semua. Jadi kedatangan Yesus jangan jadi berarti salah firmannya, bukan. Yang salah justru kondisi sekitar itu. Nah, saya mau masuk lagi menjelaskan setidaknya 3 prinsip lah, ya, untuk menjelaskan permasalahan kita ini, ya. 3 prinsip. Kita sudah baca ini tadi, bahwa Yesus bilang, kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan konflik, ya. Ini juga Watchman ini pernah bilang, nih seorang hamba Tuhan yang sering saya kutip-kutip dalam tulisan saya apa semua. Dia pernah bilang begini, kalau orang hidup dipimpin roh akan mengalami banyak konflik, ya. Dan pertentangan ini, kalau di ayat ini konteksnya bahkan orang-orang dekat, ya. Nah, mari dulu kita melihat. Saya membagikan 3 prinsip lah, ya, katakan begitu, ya, untuk menjelaskan permasalahan kita ini. Suatu konflik katakanlah antara firman yang datang itu dengan kondisi sekitar. Yang pertama, ini satu prinsip di mana Elohim itu, Tuhan itu bekerja dia dari dalam, terus dia menuju keluar. Dari batin seseorang mendapat firman Tuhan, ketika itu firmannya diucapkan, dia mulai bekerja, firman itu keluar, mempengaruhi tentu orang itu, pikiran, perasaan, kemauan orang itu terpengaruh dulu, baru setelah itu kondisi sekitar sesuai dengan firman yang disampaikan ini. Kalau firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, kita tahu dia itu firmannya mencabut dan menanam. Berarti begitu firman itu keluar, dia memberi efek mencabut hidup. Israel dibuang ke Babel waktu itu, ya, Yehuda, ya. Nah, kalau prinsip iblis terbalik, dia justru dari luar ke dalam. Iblis itu mencobai kita dari dunia yang megah ini, kelihatan begini kan. Dia maksudnya mau masuk, merusak jiwa, akhirnya merusak roh, kalau bisa kerasukan. Kayak Yudas. Ya, Yudas itu kan baru-baru diiming-iming iblis itu untuk mencintai uang itu. Makanya dia rela, tukar aja Yesus dengan uang ini, 30 uang perak. Dari situ kita lihat di sini iblis masuk ke dalam Yudas. Dari luar dulu dimulai. Pencobaan gitu kan selalu dari luar itu. Masuk dia ke dalam dengan menguasai, iblis itu menguasai batin orang itu. Tapi prinsip Tuhan terbalik. Dari dalam dulu baru dia merubah keluar. Nah, kenapa dia terjadi konflik pertentangan ini? Ya ini karena bahkan orang itu sendiri yang dapat firman itu dia akan mengalami konflik. Ya, Nabi Yeremia pernah mengeluh juga, dia konflik dia. Dia pernah bilang, Tuhan, engkau seperti sungai yang curang. Aku berusaha nggak mau ngomong dah karena memang banyak sekali, ya. Nabi Yeremia bilang, aku nggak kumpul sama orang-orang ngobrol-ngobrol kayak begitu karena tekanan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan ini memang menimbulkan konflik yang dari dalam ini, ya. Kalau seperti melawan arus begitu, ya. Against the Tide, saya pernah lihat salah satu buku biografinya Watchman itu, judulnya Against the Tide, melawan arus. Karena memang pelayanan Watchman dan timnya itu memang nggak sama gitu dengan kondisi sekitarnya itu, menimbulkan kerusuhan lah. Benci orang-orang dunia keagamaan waktu itu, di zaman itu benci sama pelayanan Watchman ini karena mengganggu, ya, mengganggu damai sejahtera kita, istilahnya begitu, ya. Dan ini yang jelas prinsipnya ini dari dalam keluar, yang itu dari luar ke dalam, ini membuat saudaraku kalau lihat seolah-olah gini, ya. Ini yang luaran-luaran ini biasanya ini iblis di sini banyak ya bekerja. Sementara yang dalam batin, ya, ini Tuhan di sini.
Makanya kalau orang mau benar-benar dia mencari Tuhan, dia mesti fokus kepada yang batiniah. Banyak tutup mata. Maksudnya supaya banyak berdoa, fokus ke sini, jangan banyak melihat itu. Karena hawa nafsu mata ini pun ada juga kan. Itu sebabnya ini prinsip ini yang harus dipegang dulu ya. Itu ini akan memberikan penjelasan mengapa terjadi konflik itu. Karena Tuhan bekerja dari dalam keluar, iblis dari luar ke dalam. Ya. Ada satu analogi lah, kurang lebih begini. Ada kalau ikan-ikan itu, Pak Tong ini pernah cerita ya. Tapi saya juga pernah kayaknya melihat. Kalau di sungai saya lihat ikan-ikan yang hidup, itu pasti dia jalan yang lawan arus begitu. Yang hidup ya. Nah tapi ada satu jenis ikan yang mengikuti arus. Nah, itu dia ikan yang mati. Ikutin arus. Jadi kalau kita punya doa, punya life ini, hidup Kristus ini memang kita nggak ngikutin arus lah. Walaupun orang arus ini ngomong begini, kalau lu jangan mau beda sendiri deh. Jangan sok suci lah. Semua juga kita begini kok. Semuanya juga ya memang udah sistemnya begini kok. Katanya. Tapi saudara, kalau orang memang dipanggil memang memiliki life, memiliki firman, dia pasti against the tide. Dia pasti melawan arus. Oke, ini prinsip pertama ya. Supaya bisa nanti mudah-mudahan menjelaskan permasalahan kita. Yang kedua, prinsip yang kedua ini adalah prinsip di mana Tuhan, kalau di kitab Wahyu ya, ini nggak kita baca ini. Aku membuat segala sesuatu baru. I will make all things new. Perhatikan ya, saya bikin kalimatnya begini. I will make all things new. Itulah perbuatan Tuhan. Dia tidak mereparasi, dia buat sesuatu yang baru. Kalau yang generasi pertama Israel sudah gagal, bikin generasi kedua. Lain dengan manusia. Kalau manusia begini, reparasi dia. I will make new. Membuat baru. Mereparasi. I will make new all things. Kalau perhatikan di kalimat. Kalau Tuhan, I will make all things new. Dia tidak mereparasi. Tuhan itu bukan orangnya yang tukang reparasi. Kalau gagal ini ganti aja. Gagal Adam ganti mulai dengan Nuh lagi. Nuh juga gagal, putranya ganti lagi mulai dengan Abraham. Nah, dia berhasil dengan Abraham. Jadi prinsip Tuhan itu tidak reparasi lah, ya. Ganti. Kalau emang sudah, karena Tuhan bilang I will make all things new. Kalau manusia sekali lagi, I will make new. Membuat baru segala sesuatu. Mereparasi segala sesuatu. Nah ini bukan cara Tuhan. Nah, Abraham, kita lihat dulu contoh Abraham ini ya. Kita tahu Adam, dengan dia Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran kita dan supaya mereka berkuasa. Memenuhi bumi juga ya, Adam diciptakan begitu. Makin banyak manusia itu makin jahat. Makin nggak serupa ya. Udah Tuhan bilang ganti. Ayo bah, ya ganti dengan Nuh. Kita udah tahu tuh ceritanya. Nuh itu punya anak 3 Sem Ham Jafet, yaitu si Ham ini karena kegagalan Nuh juga, telanjang di kemah begitu. Ya Ham melihat dan Ham nggak menutupinya, malah cerita-cerita kesana kemari. Lain dengan Sem dan Jafet yang jalan mundur nutupin. Jadi dikutuklah si Ham ini. Akhirnya Ham ini punya anak lah namanya Kusi punya anak Nimrod. Nah Nimrod inilah membangun menara Babel, suatu kerajaan yang menentang Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ganti. Dengan dikacaukan bahasa tuh dari banyak bangsa-bangsa, akhirnya Tuhan pilih seorang yang namanya Abraham. Abraham ini prinsipnya Tuhan memulai yang baru. Tapi Abraham mengalami kegagalan 3 kali dia gagal karena dia juga konflik. Contohnya begini, ini yang pertama, Abraham gagal. Ketika firman Tuhan bilang, keluarlah dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Suruh keluar dari rumah bapaknya. Kenyataannya kita tahu dong, Abraham keluarnya bersama dengan Terah. Dari Ur Kasdim ke Haran. Dibawa bapaknya. Perjalanan Abraham jadi terhenti dia di Haran karena bapaknya
yang memimpin di situ posisinya. Makanya umur Abraham itu sebenarnya tidak terhitung umur antara Ur Kasdim dengan Haran. Karena di kitab Rasul dia bilang itu, Stefanus bilang, Tuhan berfirman itu mulai dari seolah-olah ya, Tuhan berfirman dari Haran. Padahal sebenarnya di kisah Rasul itu udah dibilang Tuhan udah berfirman keluarlah dari rumah bapakmu itu udah dari Ur Kasdim. Dan dibilang di situ usia Abraham 75 tahun. Jadi antara Ur Kasdim dan Haran usia Abraham nggak dihitung. Karena di hadapan Tuhan tuh kalau orang melanggar nggak berjalan sesuai kehendak Tuhan, usianya nggak ada hitungannya. Sama seperti keturunan daripada Set ya, yang dihitung dan keturunan dengan Kain nggak dihitung umurnya. Nanti kita lihat. Tapi intinya Abraham tidak taat sepenuhnya karena konflik dia. Dari dalam dibilang keluar, tinggalkan bapakmu, istilah begitu. Abraham tidak bisa. Dia bawa bapaknya. Setelah itu matilah bapaknya di Haran, baru bisa jalan lagi. Ya. Dikatakan Abraham yang kedua, ketika sampai dia di tanah Kanaan, ada kelaparan. Dari luar liatin, sudah lihat ya prinsipnya. Dari firman dari dalam, tinggal dalam negeri. Daud juga bilang itu di Mazmur, dibilang diamlah di negeri, berlakulah setia. Karena Daud juga pernah dia keluar karena dikejar-kejar Saul, dia keluar. Yang itu akhirnya menimbulkan siklak itu, krisis itu. Jadi di situ Daud menulis diamlah di negeri, berlakulah setia. Abraham juga nggak berlaku setia di sini. Gitu lihat situasi luar itu konflik dengan firman di dalam. Firman bilang ini tanah itu, kau jelajahi ini tanahnya. Tapi karena situasi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Disitulah terjadi kasus. Dia bawa Hagar dari situ. Ya, itulah perempuan yang akhirnya dari trouble juga. Yang ketiga silakan Abraham. Setelah kurang lebih 13 tahun lah dia menunggu, nggak datang-datang juga ini Ishak ini. Akhirnya Sarah memberi usul. Udah, hampir aja itu Hagar, hambaku yang dari Mesir itu. Supaya dari dialah aku punya anak. Dia, saudara tahu ya, di zaman itu biasa itu memberikan hamba untuk supaya dari hamba itu punya anak ya. Enggak, kalau kondisinya sekarang ya tentu enggak mungkin. Tapi pada waktu itu bagi sesuatu yang wajar, akhirnya Abraham itu sudahlah. Dia mendengarkan Sarah, kalau saudara lihat di Kejadian pasal 17 itu, kalau enggak 16 itu kejadiannya, dan 17 itu El Shaddai menegur Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi Abraham pun mengalami 3 kali kegagalan, konflik antara yang di dalam firman itu dengan situasi yang di luar. Ya, yang pertama masalah bapaknya itu, yang kedua masalah kelaparan, yang ketiga masalah dengan si Sarah ini, anak. Jadi saudara lihat Bapak Ibu Saudara, ini tapi setelah itu, setelah Abraham dibentuk Tuhan, dia mengalami lagi konflik berikut. Diuji lah ya. Disuruhlah Ishak, persembahkanlah Ishak katanya. Wah, padahal dari dalam firman sudah dibilang melalui Ishak inilah keturunanmu. Tahu-tahu disuruh persembahkan. Tapi Abraham punya kekuatan dari dalam. Tuhan sanggup menghidupkan, membangkitkan Ishak ini kalaupun sudah mati. Dia sudah mantap lah. Kekuatan di dalam batinnya itu, firman itu sudah kuat. Sekalipun situasinya seperti mustahil lah mempersembahkan anak loh. Ini kan kalau lah dia ngomong sama Sarah, pastilah Sarah bilang, jangan. Bahkan ke hambanya pun dia nggak bicara. Dia jalan dengan Ishak, dengan hamba-hambanya. Dia bilang, hambanya tunggu sini, saya mau ke sana Bukit Muria. Mau sembahyang. Jadi nggak bilang dia mau mempersembahkan Ishak, nggak mau sembahyang. Nah, jadi itu Abraham sudah mantap dari dalam. Begitu dia lakukan itu, disitulah Tuhan bilang, karena engkau mendengarkan firman-Ku, diulangilah janji itu. Aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Nah, jadi prinsip yang kedua ini yang mau saya bagikan adalah Tuhan memulai sesuatu yang baru di dalam Abraham. Ya, memulai suatu keselamatan bagi bumi ini melalui satu pribadi yang namanya Abraham itu. Tapi ada konflik juga. Bahkan di dalam diri orang yang menerima firman itu. Ya.
Sesuatu yang baru dari yang Tuhan apa ini contoh ya, contoh Abraham itu contoh yang artinya Tuhan memulai sesuatu yang baru. Karena tidak Tuhan mulai dari Adam gagal, mulai dari Nuh gagal, dia mulai baru ya. Tuhan tidak mau reparasi. Yang berikut ini prinsip ketiga yang terakhir, Tuhan selalu mulai dari sedikit. Kalau mau menyampaikan sesuatu keputusan firman biasanya mulai dari sedikit. Dia nggak mulai dari mayoritas, selalu dari minoritas. Contoh yang paling jelas ini kalau Gideon itu kita lihatlah. Waktu itu Gideon mau menyelamatkan dari orang Midian itu. Ya. Gideon kumpulin rakyat. Ada 32.000 rakyat siap perang. Tuhan bilang ini kebanyakan. Aku mau tes dulu. Kurangin dulu. Tesnya yang pertama, siapa yang takut? Mundur. Yang mundur 22.000 orang. Tinggal 10.000. Rupanya ini orang banyak ini cuman teriak-teriaknya doang kuat. Nyalinya nggak ada. Mundur 22 tinggal 10.000. Tuhan bilang, ini juga masih banyak. Aku mau kurangin lagi. Disuruh tes, dulu jalan dulu. Naik ke bukit, terus suruh minum. Ada yang minumnya kayak anjing gitu. Ada yang minumnya sopan gitu. Ya. Yang minum sopan gini cuma 300 orang. Yang minumnya kayak anjing ngejilat itu ada 9.700 orang. Tuhan bilang aku akan mulai dengan yang 300 karena ini ada pertama dia nggak takut, kedua dia ada penguasaan diri. Ya dong, kalau orang udah haus minum kalau nggak ada penguasaan diri terlupa aja bisa kayak anjing. Tapi ini enggak, dia turun dengan ranselnya, dia minumnya begini. Jadi Tuhan prinsipnya dia mulai dengan yang sedikit. Bahkan yang sedikit itu pun kadang-kadang secara manusia itu nggak ada artinya. Kayak Yesus. Mulai milih dengan sedikit orang. Kalau saya pikir ya, cara manusia lah ya. Karena Yesus melakukan suatu gerakan ya. Harusnya dipilih lah orang-orang kayak Gamaliel, kayak Nikodemus, kayak Yusuf Arimatea ya. Orang-orang yang keren lah. Ini dipilih bekas pemungut cukai, bekas pejuang yang nelayan yang nggak berpendidikan. Nah ini kadang-kadang bingung juga ya. Makanya Paulus juga pernah bilang itu, secara manusia nggak banyak dari kalian ini yang dipilih ini orang-orang yang hebat lah. Ya Tuhan bukan berarti dia senang ya selalu begitu, enggak. Akhirnya Petrus pun jadi hebat juga, dengan berani dia. Makanya kaget Sanhedrin dulu, kok dia orang begini kok berani ya. Jadi prinsip ketiga ini Tuhan mulai dengan sedikit. Dan seringkali keputusan firman yang dimulai dari orang sedikit ini juga kecil, orang-orang kecil lah. Tanya di kitab Lukas ini dibilang ya, Bapa berkenan memberikan kerajaan itu kepada orang-orang kecil. Jadi 3 prinsip ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan yang pertama ya, bahwa Tuhan mulai bekerja dari dalam keluar dan iblis dari luar ke dalam. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah mereparasi. I will make all things new. Itu adalah Tuhan. Tapi kalau manusia, I will make new. Make new itu mereparasi buat baru. Tuhan enggak itu. Dan itu kita ambil sudah contoh Abraham. Setelah dengan Adam gagal, dengan Noah ini Tuhan mulai baru dengan Abraham. Walaupun terjadi juga konflik. Abraham itu. Yang ketiga, kita sudah sampaikan prinsip mulai dari sedikit. Ya. Jadi kalau saudara kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya beginilah. Karena Tuhan bekerja dari dalam, mulailah fokus ke dalam batinnya. Banyak kita berdoa, banyak baca kitab, ya, merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita dapat firman Tuhan, siap-siaplah. Siap-siaplah untuk konflik, ya. Siap-siaplah untuk dibenci. Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, ya. Makanya suruh tulus, cerdik juga. Ya. Walaupun nanti kalau usaha kita sedikit, enggak apa-apa. Karena memang prinsipnya Tuhan mulai dengan yang sedikit. Saya meneguhkan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dapat firman Tuhan, jangan takut konflik. Sampaikan. Bisa jadi, bahkan kalau kita dianiaya karena firman Tuhan katanya. Kalau orang berkata jahat sama kamu,
Gara-gara kamu ikut aku, gara-gara kamu sampaikan firman Tuhan, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh ini jangan main, saudara. Besar di sorga. Karena biasanya orang sampaikan firman dapat amplop. Ya dong? Kasih firman Tuhan dapat duit. Kalau ini kita malah kasih firman Tuhan dimaki-maki. Dianggap sesat lah. Ya kayak Petrus. Kayak Stefanus. Kasih firman Tuhan dapat bukannya 5.000 amplop, 5.000 batu kali itu. Mematikan dia. Enggak apa-apa. Yang penting sampaikan firman Tuhan, bersekutu dulu kita dengan Tuhan ya, di dalam batin kita yakin ya ini firman Tuhan. Itu jangan takut Bapak Saudara, sampaikan. Karena upah kita kalau nanti kita dapat respon yang tidak bagus, upah kita besar di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.